Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film action thriller yang sangat bagus, berjudul Nobody. Jadi duduklah, dan nikmati ceritanya. Nobody adalah film yang mengisahkan cerita seorang pria bernama Hutch Mansell yang tampak biasa-biasa saja. Hutch memiliki 2 anak dengan istrinya, Becca, dan pekerjaan kantoran yang biasa-biasa saja di sebuah perusahaan fabrikasi logam milik ayah mertuanya, Eddie. Pernikahannya tegang dan kehidupan pekerjaannya tampak membosankan. Suatu malam, kediaman rumah Hutch didatangi oleh 2 pencuri, yakni sepasang kekasih dengan senjatanya. Awalnya Hutch ingin menangkap pencuri itu, tetapi untuk alasan yang tak diketahui, Hutch malah membicarakan pencuri itu mengambil sebagian uangnya. Tak lama kemudian putra sulungnya, Black, berhasil menyergap salah satu pencuri, tapi kemudian Hutch memintanya untuk melepaskan pria itu, dan membiarkan dia pergi. Tapi sebelum pergi pencuri itu memukul wajah Black, yang membuat Hutch kecewa. Insiden itu menyebabkan semua orang berpikir jika Hutch gagal melindungi keluarga. Becca dan Black juga tampak sangat kecewa dengan ayahnya yang mereka anggap lemah dan penakut, serta tak mampu melindungi keluarganya yang terancam. Ketidakmampuan Hutch menangani insiden perampokan di rumahnya tadi malam, menyebar dengan cepat di lingkungan tempat tinggalnya dan tempat dia bekerja. Orang-orang di sekitarnya menyindir, bahkan secara terang-terangan mengejek Hutch karena terlalu lemah dan penakut. Charlie, saudara iparnya juga tampak kecewa dengan Hutch. Pria itu lalu memberinya pistol agar Hutch bisa menggunakannya untuk melindungi keluarganya. Di tengah kebosanan dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya, Hutch kemudian menghubungi saudara angkatnya, Harry, melalui radio yang disembunyikan di kantornya. Hutch memberitahu Harry tentang pencurian tadi malam, dan menjelaskan bahwa dia sengaja menahan diri untuk tak melawan para pencuri karena dia melihat mereka adalah orang-orang yang putus asa, dan mencuri karena kebutuhan. Sepintas Hutch mengatakan jika pencuri yang masuk ke rumahnya tadi malam, adalah sepasang suami istri yang mungkin putus asa karena masalah keuangan, makanya mereka mencuri. Hal ini terbukti ketika pencuri hanya mengambil sedikit uangnya dan mengancam menggunakan senjata tak berpeluru. Itulah sebabnya Hutch tak melawan dan membiarkan mereka mencuri uang receh di rumahnya. Sepulangnya bekerja, Hutch pergi mengunjungi ayahnya, David, yang tinggal di panti jompo. Ketika kembali ke rumah, Hutch tampak berpikir sejenak sebelum memasuki rumah. Dia memandang dari luar jendela ke istri dan 2 anaknya. Black dan Becca yang masih kesal dengan sifat pengecut ayahnya, segera mengabaikannya saat dia masuk dan menyapa mereka. Namun Semi, putri bungsunya meminta bantuan ayahnya untuk menemukan gelang kucingnya yang hilang, yang mungkin diambil pencuri tadi malam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Hutch bergegas menemui ayahnya di panti jompo dan meminjam senjata lamanya, lalu melacak pencuri itu dengan ingatan akan tato, yang dia lihat di pergelangan tangan salah satu pencuri. Hutch kemudian menggambarnya dan pergi ke beberapa salon tato untuk mencari informasi. Hutch memasuki tempat di mana sebagian besar orang di sana memandang rendah dirinya. Tapi salah satu pria yang ada di sana melihat tato Hutch dan seketika ketakutan, dia berjalan ke arah Hutch dan tiba-tiba berterima kasih padanya. Melihat hal tersebut, para pengunjung langsung berubah sikap dan tampak lebih menghormati Hutch. Setelah itu, Hutch akhirnya menemukan alamat tempat tinggal para pencuri itu. Setelah bertemu dia lalu mengancam dan memaksa mereka untuk menyerahkan gelang kucing putrinya. Namun tiba-tiba Hutch mendengar suara tangisan bayi, dan akhirnya mengetahui jika pasangan ini ternyata memiliki bayi yang sedang sakit. Hutch segera pergi dengan perasaan bersalah dan memukul dinding karena kesal dengan dirinya sendiri. Hutch kemudian menaiki bus untuk pulang, di mana di saat yang sama ada banyak preman mabuk naik bus dan mencoba mengganggu beberapa penumpang. Hutch mencari kesempatan untuk melampiaskan kekesalannya. Dia lalu meminta sopir bus untuk turun dan dia langsung menghajar para preman, dengan dalih melindungi seorang gadis dari pelecehan seksual. Sesampainya di rumah, Becca melihat suaminya kembali dalam keadaan babak belur.
jadi dia mengobati lukanya dengan sepenuh hati, dan menemaninya hingga Hutch tertidur. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan seorang pria bernama Yulian Kuznetsov, seorang raja kriminal Rusia yang sedang menikmati pesta di sebuah klub malam. Yulian adalah mafia yang menjalankan bisnis pencucian uang, di mana mafia Rusia lainnya menitipkan uang kotornya ke Yulian agar tak terdeteksi oleh pihak berwajib. Namun beberapa rekan Yulian tampaknya kurang yakin dengan kredibilitas pria itu dalam menjalankan bisnisnya, dan mengatakannya secara langsung. Tanpa diduga, Yulian lalu membawa seorang pengunjung klub malam secara acak dan menggorok leher pria itu tepat di depan rekan-rekannya. Dia bermaksud untuk membuktikan kepada rekan-rekannya bahwa dia adalah orang yang berbahaya, sehingga mereka tak boleh membuatnya kesal atau mereka akan menderita nantinya. Setelah itu Yulian menerima telepon yang mengabarkan bahwa Teddy, adiknya, terbaring koma di rumah sakit setelah dihajar habis-habisan oleh seorang pria, yang tak lain adalah Hutch. Teddy ternyata salah satu preman yang menaiki bus pada malam itu. Yulian dan anak buahnya segera pergi ke rumah sakit dan menginterogasi semua anak buah Teddy, untuk mencari informasi tentang identitas pria yang telah memukuli adiknya. Salah satu preman berhasil mencuri kartu namanya dan menyerahkannya kepada Yulian. Keesokan paginya, Hutch terlihat sedang menikmati sarapan bersama keluarganya. Dia tiba-tiba ditelepon oleh Harry yang memperingatkannya tentang insiden pemukulan yang dia lakukan di bus tadi malam, di mana salah satu korban Hutch adalah adik seorang mafia Rusia terkenal. Harry kemudian meminta Hutch untuk bertemu The Barber, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang gembong kriminal paling berbahaya di Rusia. Sesampainya di tempat The Barber, Hutch mendapat informasi tentang Yulian Kuznetsov dan aksinya di dunia kriminal. Hutch tampaknya tak menyesali tindakannya, dan dia akan menghadapi semua resiko dan konsekuensi atas tindakannya. Di sisi lain, Yulian meminta bantuan dari seorang informan wanita untuk mencari tahu asal-usul Hutch dari kartu namanya. Di luar dugaan, semua informasi tentang Hutch menunjukkan aksi brutalnya di masa lalu saat menjalankan misinya, di mana tertulis jika Hutch tak pernah gagal dan selalu membunuh targetnya dengan sangat brutal. Setelah mendapat informasi tersebut, informan itu langsung keluar dari Yulian, dan memutuskan untuk tak terlibat demi keselamatan dirinya sendiri. Pada malam yang sama, Yulian mengirimkan kelompok pembunuh yang dipimpin oleh tangan kanannya bernama Pavel, untuk menyerbu rumah Hutch dan menangkapnya hidup-hidup. Menyadari bahwa akan ada serangan di rumahnya, Hutch kemudian menyembunyikan keluarganya di ruang bawah tanah, dan meminta mereka untuk tenang dan jangan menelpon 911. Ketika pasukan Yulian mulai masuk, Hutch secara brutal membantai sebagian besar anak buah Yulian. Sebelum akhirnya Pavel menyetrumnya dari belakang, membuatnya pingsan dan kemudian membawanya. Namun Hutch sadar kembali dan berhasil membebaskan tangannya dari borgol. Menggunakan tangki pemadam api, dia menyemprot supirnya sehingga membuatnya kehilangan kendali dan menyebabkan mobil itu terjatuh, membunuh Pavel dan anggotanya, sementara Hutch selamat. Hutch kemudian kembali ke rumahnya dan membawa keluarganya untuk keluar dari basement, di mana mereka melihat mayat berserakan dan rumah dalam keadaan berantakan total. Sebelum mengirim keluarganya ke tempat yang aman, Hutch mengatakan kepada istrinya bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini secepatnya, dan meminta dia untuk jangan khawatir. Setelah mengamankan semua harta miliknya termasuk puluhan emas batangan, Hutch membakar rumahnya untuk menghapus semua bukti. Di sisi lain, ternyata Yulian tak hanya mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Hutch, tapi dia juga mengirim 2 anak buahnya untuk membunuh David, ayah Hutch di panti jompo. Namun di luar dugaan, David yang sudah tua bisa dengan mudah mengalahkan 2 anak buah Yulian. Setelah itu, Hutch pergi menemui Eddie untuk membeli perusahaannya dengan emas batangan, namun Charlie menolaknya dan menyerangnya, tapi Hutch dengan mudah melumpuhkannya. Di sisi lain setelah mengetahui Pavel dan anak buahnya telah dibantai Hutch, Yulian segera menyerahkan semua anak buahnya untuk membunuh Hutch. Sementara itu, Hutch juga tampak mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi serangan yang akan dilancarkan Yulian, apalagi setelah dia terang-terangan melancarkan serangan ke keluarganya.
Hutch segera pergi ke tempat Julian menyimpan semua uang bisnisnya. Setelah membunuh semua anak buah Julian yang menjaga tempat itu, Hutch membakar semua uang Julian dan semua koleksi seni tanpa ragu sedikitpun. Hutch kemudian pergi ke klub malam milik Julian, dan berhadapan dengannya di sana sendirian. Hutch lalu mengancam akan meledakkan tempat ini jika Julian macam-macam. Julian segera memerintahkan semua orang untuk pergi dan dia duduk menghadap Hutch. Dengan sikap yang tenang, Hutch lalu menawarkan kesepakatan untuk berdamai dengan Julian, di mana Hutch berjanji bahwa dia tak akan membunuh Julian, selama dia tak mengganggunya dan keluarganya lagi. Hutch juga mengatakan jika dia telah membakar semua uang milik para mafia yang disimpan di bisnis Julian, dan menyarankan agar dia mencari pekerjaan baru yang baik dan tak berbahaya. Setelah itu Hutch pergi dari sana membawa bom yang ada di tubuhnya kembali ke mobil. Tentu saja Julian tak akan pernah mau berdamai dengan orang yang telah menyakiti adiknya. Saat Hutch pergi, Julian segera memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar Hutch. Hutch sengaja menuntun mereka ke pabrik tempat dia bekerja yang sebelumnya telah dia beli dari Eddie. Di luar dugaan, David dan Harry tiba-tiba muncul untuk membantu Hutch melenyapkan para mafia. Menggunakan berbagai senjatanya, mereka dengan mudah menghabisi anak buah Julian. David adalah pensiunan agen FBI yang sangat tangguh di masa jayanya. Sedangkan Harry adalah mantan tentara yang sangat terlatih. Ketiganya seperti monster yang dengan gampang mengalahkan musuhnya. Mereka berhasil menghabisi semua anak buah Julian dan hanya menyisakan Julian seorang. Meskipun mereka kehabisan amunisi dan Harry juga terluka, namun Hutch punya ide, menggunakan bom yang dia bawa, lalu dia tempelkan ke kaca anti peluru dan meledakkannya ke arah Julian, membunuhnya seketika. Setelah memastikan David dan Harry pergi dari lokasi, Hutch menyerahkan diri ketika polisi tiba di tempat kejadian. Hutch diinterogasi oleh seorang pria dan wanita yang terlihat sangat terkejut dan tak percaya, ketika mereka mengetahui semua mayat yang berserakan di lokasi adalah korban dari kebrutalan Hutch. Tak lama kemudian dua interrogator menerima telepon dari atasan mereka. Di saat itu ekspresi wajah mereka berubah dan mereka memandang Hutch dengan tak percaya. Setelah itu Hutch dibebaskan tanpa tuntutan apapun. Tapi sebelum pergi mereka bertanya kepada Hutch, "Siapa kamu?" Tetapi Hutch hanya menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." 3 bulan kemudian, saat Hutch membeli rumah baru dengan Becca, dia menerima telepon misterius yang mengatakan bahwa jasanya masih dibutuhkan. Dalam adegan kredit, terlihat Harry dan David pergi dengan mobil yang dipenuhi berbagai senjata, dan mungkin mereka akan menjemput Hutch. Jadi, apakah Hutch Mansell akan kembali ke pekerjaan lamanya? Tetapi belum diketahui apakah akan ada sequel keduanya atau tidak. Tapi yang jelas, film ini memang menceritakan kisah yang menarik mirip seperti cerita John Wick. Mungkin segitu saja video kali ini. Jangan lupa klik tombol suka jika kalian menyukai video seperti ini. Dan jangan lupa subscribe untuk video-video menarik yang lainnya.